Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa rasulina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Ibadallah, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di awal khutbah ini tiada kata yang lebih pantas kita ucapkan melainkan ungkapan rasa puja dan puji syukur kita atas limpahan nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita selaku hambanya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Selanjutnya bersalawat kita dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Ibadallah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah sampaikan kita ke bulan Syawal. Setelah kita melalui 29 atau 30 hari lamanya bulan Ramadan. Ibadallah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bulan Syawal adalah bulan peningkatan, bulan istiqomah, bulan untuk menjadi diri yang lebih baik, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena 30 hari atau 29 hari lamanya di bulan Ramadan kita menggembleng diri kita, kita mendidik diri kita. Banyak hikmah-hikmah, banyak pelajaran-pelajaran yang ada di bulan Ramadan yang bisa kita petik dan kita bawa ke dalam keluar bulan Ramadan. Kalaulah kita benar-benar berpuasa di bulan Ramadan, benar-benar menjalankan apa yang diperintahkan Allah di bulan Ramadan seperti yang Allah perintahkan, tidak puasa asal-asal puasa saja, benar-benar menjalankan ibadah sesuai seperti apa yang Allah perintahkan, maka minimal kita akan membawa hikmah-hikmah yang ada di dalam bulan Ramadan itu keluar bulan Ramadan. Apa saja hikmah atau pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita tarik di bulan Ramadan dan kita aplikasikan di luar bulan Ramadan? Ibadallah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama adalah di waktu bulan Ramadan kita dilarang untuk makan, dilarang untuk minum, dilarang untuk melakukan hubungan badan dengan istri kita di siang harinya. Padahal tiga-tiga itu sesuatu yang halal yang dibolehkan di dalam agama kita. Makan makanan yang halal itu boleh dalam Islam, minum minuman yang halal boleh dalam Islam, melakukan hubungan suami istri itu dibolehkan di dalam Islam. Tapi di bulan Ramadan kita menahan hal tersebut. Kenapa kita menahan? Karena Allah yang memerintahkan. Kenapa kita tidak mau makan di siang hari, tidak mau tidak mau minum di siang hari? Yang pertama alasannya adalah karena Allah melarang kita. Sewaktu kita dilarang oleh Allah, maka muncul rasa takut di dalam diri kita untuk mengerjakan sesuatu yang Allah larang. Maka jikalah perasaan takut kepada Allah ini terbawa sampai ke dalam keluar bulan Ramadan, maka inilah yang akan membuat seseorang muslim itu menjadi muslim yang sejati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rasa takut kepada Allah inilah yang mulai hilang dari dalam diri seorang manusia. Jikalah rasa takut ini ada di dalam diri seorang ayah kepada anaknya,
maka ayah mustahil dia akan menzolimi anaknya. Mustahil seorang ayah akan mendurhakai anaknya. Bagaimana mungkin ayah mendurhakai anaknya? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Abu Lais As-Samarkandi, beliau mengatakan, mengkisahkan sebuah kisah yang dialami oleh Umar bin Khattab. Pada satu ketika Umar bin Khattab pernah didatangi oleh seorang orang tua. Orang tua ini mengadu kepada Umar bin Khattab. Kata beliau, "Wahai Umar bin Khattab, anakku sudah durhaka kepada aku." Maka Umar bin Khattab pun memanggil si anak ini. "Ananda, sini engkau." Ditanyalah anak tersebut, "Benarkah engkau sudah durhaka kepada orang tuamu?" Maka anak tersebut menjawab, "Iya Umar bin Khattab, benar, saya sudah mendurhakai orang tua saya." Habis itu si anak kembali berkata kepada Umar bin Khattab. Kata anak tersebut, "Ya Amirul Mukminin, apakah ada hak-hak seorang anak yang harus diberikan oleh orang tuanya? Apakah ada hak-hak seorang anak yang harus diberikan oleh orang tuanya?" Maka Umar bin Khattab di dalam kitab ini mengatakan ada hak-hak seorang anak yang harus diberikan oleh orang tuanya. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu disebutkan 3. Kata Umar bin Khattab, yang pertama, seorang orang tua wajib memberikan nama yang baik untuk anaknya. Memberikan nama yang baik kepada anak itu haknya anak, yang pertama. Yang kedua, seorang orang tua wajib mengajarkan agama kepada anaknya. Yang ketiga, seorang orang tua wajib mencarikan ibunda yang solehah untuk anaknya. 3 hal ini disampaikan oleh Umar bin Khattab kepada anak tersebut. Lantas anak ini mengatakan, "Wahai Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, 3 hal yang kau sebutkan ini satu pun saya tak dapatkan. Saya tak mendapatkan ibunda yang soleha. Ibunda saya adalah seorang perempuan majusi. Saya tidak mendapatkan ibunda yang soleha. Saya tidak diberikan nama yang baik oleh orang tua saya. Dan sekalipun saya tak pernah diajarkan tentang agama dan Al-Quran." Maka apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab lantas memanggil orang tuanya. "Wahai bapak, sebelum engkau datang ke rumah ini, sebelum engkau datang ke sini mengadukan kedurhakaan anakmu, engkau sudah lebih dulu mendurhakai anakmu." Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berapa banyaklah di antara kita yang hari-hari kita tanpa kita sadari ternyata kita mendurhakai anaknya kita. Kita membiarkan mereka di dalam kemaksiatan. Kita membiarkan mereka melakukan dosa-dosa tanpa kita sadari. Kita biarkan saja mereka. Berapa banyak orang tua sekarang ini membiarkan saja anak gadisnya dia tidak menutup aurat. Berapa banyak orang tua sekarang ini membiarkan saja anak gadis dan anak bujangnya saling berpacaran. Berapa banyak kita orang tua membiarkan saja anak-anak kita melakukan judi online. Padahal semua dosa besar. Kita tahu mereka melakukan dosa, tapi kita biarkan mereka melakukan dosa. Kita menzolimi mereka. Dan Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita di hari akhirat. Ibadah Allah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jikalau rasa takut di bulan Ramadan kepada Allah yang kita didik selama di bulan Ramadan itu kita bawa ke keluar bulan Ramadan, masa mustahil seorang orang tua itu akan menzolimi anaknya? Kenapa? Dia takut Allah. Dia takut dengan ancaman Allah. Amin teman fis sama. Apakah kalian merasa aman saja dari ancaman Allah? Tidak pernah kita merasa aman dari ancaman Allah. Setiap Jumat kita mendengar khatib selalu berwasiat, "Ittaqullah," kata khatib. Takutlah engkau kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Keluar dari masjid, hilang lagi rasa takut. Keluar dari masjid, habis lagi rasa takut kepada Allah. Balik lagi kita kepada kemaksiatan. Maka yang paling penting di zaman sekarang ini adalah munculkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jikalau rasa takut itu muncul di dalam diri seorang anak, mustahil dia akan durhaka kepada orang tuanya. Mustahil dia akan durhaka kepada orang tuanya. Karena Allah akan selalu melihat apa yang kita kerjakan. Karena selalu Allah memperhatikan, selalu Allah melihat apa yang kita lakukan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalaulah seorang bawahan takut kepada atasannya, kalaulah seorang bawahan takut kepada CCTV yang selalu mengintai dia, ada kalanya atasannya lengah,
ada kalanya atasannya tidak memperhatikan dia, maka mungkin dia bisa melakukan apa yang dia ingin kerjakan. Bisa jadi CCTV yang selalu mengawasi kita, bisa jadi listrik mati, bisa jadi dia rusak, akhirnya dia tidak bisa mengawasi kita. Tapi Allah tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk. Allah selalu memperhatikan apa yang dilakukan oleh hambanya. Apakah kita merasa aman di kehidupan di dunia ini? Maka sekali lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, memunculkan rasa takut kepada Allah itu wajib bagi seorang muslim. Kenapa di bulan Ramadan begitu takut kita makan di siang hari, padahal kita sanggup makan di siang hari? Kenapa di bulan Ramadan begitu takut kita minum di siang hari, padahal kita sanggup minum di siang hari? Karena ada rasa takut kepada Allah. Tapi kenapa tidak kita munculkan rasa takut itu di dalam diri kita di luar bulan Ramadan? Kalaulah rasa takut kepada Allah itu ada di dalam diri seorang pendidik, seorang guru, mustahil dia akan menzolimi anaknya. Mustahil dia akan datang telat ke sekolah untuk mengajar anaknya. Mustahil dia akan berlaku tidak adil kepada murid-muridnya. Kalaulah rasa takut kepada Allah itu muncul di dalam diri seorang pedagang, mustahil dia akan melakukan kecurangan di dalam perdagangannya. Karena Rasul saja mengatakan, man ghisyana falaysa minna. Barang siapa yang curang di antara kami, maka bukan termasuk ke dalam kelompok kami. Rasul sudah menyatakan. Maka seorang pedagang kalau masih dia curang di dalam perdagangannya, mengatakan yang tidak baik, mengatakan yang baik, yang tidak baik adalah hal yang baik, buah-buahan yang dia jual adalah buah yang tidak baik, dia katakan baik, dia lakukan kecurangan, ini menandakan hilangnya rasa takut dia kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jikalau rasa takut kepada Allah ini muncul di kalangan pemimpin-pemimpin kita, maka mustahil dia tidak akan menunaikan amanah-amanahnya. Karena Allah ada, Allah akan selalu meminta pertanggungjawaban dari apa yang kita pimpin, skala apa saja. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, kata Rasul, dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian pimpin. Maka di dalam kepemimpinan kita yang paling kita takuti adalah Allah Azza wa Jalla. Penghakiman Allah di hari akhir itu jauh lebih berat daripada sekedar penghakiman di dunia. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan 30 hari atau 29 hari lamanya di bulan Ramadan, kita diajarkan atau kita mengajarkan ke diri kita untuk takut kepada Allah. Maka harusnya keluar dari bulan Ramadan rasa takut kepada Allah itu tidak hilang di dalam diri kita. Siapa saja, maka yang paling utama itu adalah memunculkan rasa takut kepada Allah di dalam dirinya. Berapa banyak sekarang ini anak-anak muda kita, seolah-olah mereka tidak ada lagi rasa takut untuk memegang, untuk bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ditusukkan paku yang terbuat dari api neraka itu jauh lebih ringan daripada engkau harus memegang, bersentuhan dengan orang yang bukan mahrammu. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, krisis yang terjadi di negeri kita ini sekarang adalah krisis hilangnya rasa takut kepada Allah. Hilangnya rasa takut kepada Allah dari skala siapa saja. Berapa banyak orang sekarang, pejabat atau seorang ustadz sekalipun, hilang rasa takut kepada Allah. Mereka tak sungkan-sungkan menjual fatwa mereka tak sungkan-sungkan berfatwa. Apa yang dikejar sama mereka? Hilang rasa takut kepada Allah. Makanya di dalam surat Al-Muluk itu Allah mengatakan, Aamintum, apakah kalian merasa aman saja hidup di muka bumi ini? Sudah terlalu banyak Allah tampakkan kepada kita, begitu mudahnya Allah memberikan musibah, memberikan ujian, memberikan azab kepada manusia. Sudah sangat begitu mudahnya. Hampir setiap hari kita lihat kini musibah lagi, ujian lagi, azab lagi yang Allah turunkan. Apakah kita masih merasa aman? Yang pertama. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, 30 hari lamanya kita berpuasa di bulan Ramadan. Nilai yang ingin kita bawa adalah kita bisa merasakan perasaan orang lain. Di bulan Ramadan orang tidak makan, kita pun tidak makan. Orang-orang yang hartanya banyak, sekalipun di bulan Ramadan itu mereka menahan dirinya untuk tidak makan.
Kenapa? Allah. Ini perintah Allah. Walaupun harta mereka banyak, tapi mereka menjaga dirinya untuk tetap tidak makan. Ini sebenarnya mengajarkan kita untuk merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Makanya dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak termasuk ke dalam kelompok kita, tidak termasuk, tidak dianggap dia seorang muslim. Siapakah dia? Orang yang dia dalam keadaan kenyang, makan dia kenyang, dan tepat di samping dia ada tetangga dia yang kelaparan hidupnya. Kelaparan hidupnya. Sekarang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita hidup di negeri yang luar biasa. Apapun yang kita makan kita mudah dapatkan. Apapun yang kita ingin makan mudah kita dapatkan. Di luar negeri sana, Palestina, Syria, di negeri-negeri lain yang keadaan mereka sekarang ini sulit. Jangankan mendapatkan seperti yang kita dapatkan, membayangkan pun mereka sulit. Makanya di bulan Ramadan ini kita ingin merasakan seperti apa mereka rasakan. Maka muncullah rasa-rasa kita ingin berbagi dengan saudara kita. Bukankah di bulan Ramadan itu terlalu mudah kita untuk berbagi dengan saudara-saudara kita yang lain? Tapi kenapa di luar bulan Ramadan hilang lagi rasa mudah untuk berbagi dengan saudara kita yang lain? Yang kedua, yang ketiga jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hikmah yang bisa kita tarik di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan sering kita menemukan masjid-masjid itu sering ramai. Ramai masjid. Apalagi habis maghrib, habis sholat isya itu melakukan sholat tarawih, itu ramai masjid. Beres bulan Ramadan, habis lagi. Apa yang ingin kita ambil hikmah dari sana? Harusnya seorang muslim, kenapa dia bisa meramaikan masjid di bulan Ramadan? Dan kenapa di luar bulan Ramadan kembali lagi masjid menjadi sepi? Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah di satu solat, beliau menjadi imam dan banyak sahabat di belakang. Setelah beliau salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Habis itu Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat ke belakang. Beliau tidak menemukan beberapa orang sahabat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, la yantahiyanna. Suruh orang-orang itu berhenti untuk tidak datang ke masjid. Suruh mereka datang ke masjid. Kalau mereka tidak datang juga ke masjid, maka Rasul mengancam, la uharriqanna buyutahum, akan saya bakar rumah mereka. Pada Rasul orang yang ramah, pada Rasul manusia yang paling mulia akhlaknya. Tapi Rasul melihat masjid ditinggalkan begitu, Rasul marah. Rasul marah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sebuah hadis pun dikatakan, barang siapa yang membangun sebuah masjid, masjidnya megah, habis itu masjid dibiarkan kosong saja, tidak ada orang yang sholat di masjid tersebut, maka ancaman yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati-hati syaitan akan menguasai masjid engkau. Hati-hati syaitan akan menguasai masjid engkau. Maka masjid yang besar seperti masjid kita ini tanggung jawab kita semua. Kita wajib meramaikan masjid ini. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, sab'atun yuzilluhumullah. Nanti di hari akhirat ada 7 kelompok yang akan mendapat naungan dari Allah. Di hari yang tidak ada naungan selain naungan dari Allah. Di antara 7 kelompok tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Salah satu orang yang mendapat naungan dari Allah adalah seorang yang hatinya itu tertempel di masjid. Apa makna tertempel? Tak masalah apapun profesi kita, mau menjadi seorang pedagang, mau menjadi seorang pegawai, mau menjadi apapun kerjaannya kita. Cuman jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sewaktu kita sudah mendengar panggilan dari masjid, hayya 'alas shalah, maka apapun pekerjaan kita mudah kita untuk meninggalkannya. Kenapa? Allah sudah memanggil kita untuk meramaikan masjidnya. Dan kami husnuzon, benar-benar husnuzon, masjid yang dibuat semegah ini. Harapan luar biasa dari pengurus masjid adalah agar jamaah berbondong-bondong datang ke masjid. Agar apapun kegiatan-kegiatan yang kita adakan di masjid ini, jamaah berbondong-bondong ke masjid. Makanya dibikin masjid seramai ini, seluas ini. Ini untuk umat, ini untuk jamaah, agar kita menunaikan ibadah itu dengan mudah, agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan yang paling penting adalah agar kita bisa mendapat naungan di hari akhirat
yang sewaktu itu tidak ada naungan lagi kecuali hanya naungan dari Allah Azza wa Jalla. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para ulama mencoba mengkaji, sebenarnya lebih kurang ada 700.000 hikmah yang ada di dalam bulan Ramadan. Cuma tidak mungkin akan kita kaji semuanya di khutbah Jumat yang singkat ini. Mudah-mudahan setelah 29 atau 30 hari lamanya kita berpuasa di bulan Ramadan ini, Allah jadikan hati kita ini hati yang bersih, dan Allah jadikan kita di bulan Syawal ini menjadi orang-orang yang ingin mendapatkan lebih baik, menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam beribadah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dunia di masjid yang mulia ini. Berharap kita Allah kumpulkan kita di akhirat di dalam surganya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.